Kalau di di jerawat mungkin tidak dipencet begitu ya, di bisul tidak dipencet, darahnya keluar sendiri mungkin. Kalau keluar sendiri, kemudian yang mungkin perlu dibahas juga adalah bagaimana batas darah itu sedikit atau banyak begitu ya. Selamat datang di channel kami, di channel Santri Junior. Pada video kali ini kita akan membahas seputar darah dari bisul, darah jerawat. Kalau mungkin bahasa Maduranya darah telgetel, koreng, porak begitu ya. Atau kalau bahasa Jawanya mungkin najisnya darah gudik. Dan juga najis dari nyamuk, darahnya nyamuk. Sebelum masuk pada tema, pertama akan saya jelaskan terkait pengertian dari najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan dan dapat mencegah keabsahan sholat. Itu konsep dasar atau pengertian dasar dari najis. Lalu yang kedua, yang akan saya bahas adalah terkait najis makfu. Kita ketahui bahwa dalam najis itu ada istilah najis makfu. Najis yang ditolerir, najis yang diampuni. Dalam persoalan najis makfu itu setidaknya ada 3 pembagian. Pertama adalah najis yang dimakfu dalam pakaian, kemudian badan, tapi tidak dimakfu di air. Yang kedua adalah najis yang dimakfu di air, tapi tidak dimakfu di pakaian dan juga tidak dimakfu di badan. Yang terakhir adalah najis yang dimakfu di kedua-duanya. Terkait persoalan darah jerawat, bisul, koreng, porak dan lain sebagainya begitu ya. Itu masuk pada kategori najis makfu yang pertama. Jadi kan gini, perbedaan antara najis makfu dan juga suci. Kalau suci itu bagaimanapun kondisinya itu suci. Tapi kalau najis makfu itu dimakfu atau ditolerir atau diampuni di sebagian kondisi, hanya saja tidak diampuni di kondisi yang lain. Dalam persoalan najis yang pertama ini, yaitu najis yang dimakfu di pakaian dan juga dimakfu di badan, tapi tidak dimakfu di air, itu termasuk najisnya jerawat, darah jerawat begitu ya. Kemudian darah bisul dan lain sebagainya, juga termasuk darah dari nyamuk. Najis-najis tersebut, darah-darah tersebut, itu najisnya hanya di pakaian dan juga badan. Artinya, jika najis tersebut itu di air, maka tidak dimakfu. Nah, ketentuannya dalam najisnya bisul, darah bisul, kemudian darah nyamuk, darah koreng, porak dan lain sebagainya itu, kudis, kurap, itu dimakfu atau diampuni, ditolerir apabila sedikit. Kalau banyak itu juga bisa dimakfu, tapi asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Kalau di di jerawat mungkin tidak dipencet begitu ya, di bisul tidak dipencet, darahnya keluar sendiri mungkin. Kalau keluar sendiri maka meskipun banyak itu tetap makfu. Sama juga dengan najisnya darah dari nyamuk. Itu kalau kita tepuk, kemudian najisnya banyak karena ada unsur kesengajaan, maka itu tidak dimakfu. Tapi kalau ditepuk kemudian darahnya sedikit, dimakfu. Itu terkait persoalan apakah najisnya bisul, darah jerawat, dan nyamuk itu najis. Iya, tetap najis, tapi dimakfu atau ditolerir. Ingat, ditolerir hanya dalam persoalan badan dan juga pakaian, tidak di air. Namun yang perlu diingat, dalam persoalan najis makfu, terutama dalam masalah darahnya jerawat, kemudian darahnya nyamuk, itu syaratnya adalah banyak atau sedikit, syaratnya tidak bercampur dengan najis lain. Artinya,
Apabila darah jerawat itu tercampur dengan najis lain, maka tidak lagi ma'fu. Meskipun sedikit, tidak lagi ma'fu. Atau mungkin darahnya kita olesin ke orang lain begitu ya. Ada darah jerawat, kita oles ke orang lain, itu tidak ma'fu. Darahnya nyamuk, kita oles ke orang lain, tidak ma'fu. Jadi yang ma'fu itu ketika binisbat pada diri kita sendiri atau pakaian kita. Kemudian yang mungkin perlu dibahas juga adalah bagaimana batas darah itu sedikit atau banyak begitu ya. Setidaknya ada 3 pendapat yang mengatakan, pertama kalau konsep dasarnya, seingat saya itu wal marje di Fathul Mu'in itu wal marje fil qillah wal kathroh, atau standarisasi banyak dan sedikitnya air itu sebetulnya adalah al-urfu, urf. Tapi kalau berbicara urf, kita akan seakan-akan pembahasan yang bias begitu ya, gak jelas. Maka di I'anah itu ada 3 pendapat setidaknya terkait standarisasi najis yang banyak dan sedikit. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa najis yang banyak adalah najis yang tanpa kita meneliti, tanpa kita berangan-angan, tanpa kita meneliti, itu najisnya tampak. Itu maka disebut dengan najis yang banyak. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa najis yang banyak itu adalah najis di mana lebih dari seukuran dinar atau koin katakanlah. Jadi ketika najisnya darah itu, darahnya jerawat, darahnya bisul atau darahnya nyamuk itu melebihi koin atau uang 500-an itu ya, maka kok lebih dari itu sudah dianggap banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa batasan dari najis yang banyak itu adalah najis yang melebihi seukuran kuku. Apabila najisnya masih di dalam tempat yang besarnya seperti kuku, itu masih dianggap sedikit. Tapi kalau udah lebih dari tempat ini, dari seukuran kuku ini, maka dianggap najis yang banyak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.